Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini, saya sangat bersuka cita karena bisa hadir kembali di tengah-tengah kita untuk berbagi berkat rohani, yaitu berkat kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita mengawali program ini di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini, ya Tuhan, dengan satu maksud dan tujuan, yaitu kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya kami mau buka hati kami dalam hadirat-Mu untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Kami percaya, ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kami dapat mengenal Allah secara pribadi. Melalui kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti isi hati Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Melalui kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, kami dapat membaca segala tanda-tanda zaman, termasuk kesudahan zaman. Itu sebabnya pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah melalui hamba-Mu, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini, saudaraku. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-29, sampai kepada ayatnya yang ke-36. Nah, perikopnya tentang kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Nah, firman Tuhan menuliskan begini. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang, kata firman Tuhan, akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, kata firman Tuhan. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, kata firman Tuhan, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, kata firman Tuhan, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengenal Allah secara pribadi, tidak ada cara lain, yaitu selain kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Untuk dapat mengerti dan memahami isi hati Tuhan dan segala rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tiada cara lain selain dengan kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan.
untuk dapat membaca segala situasi dan tanda-tanda kesudahan zaman serta kedatangan Kristus yang kedua kali, tidak ada cara lain, saudara, selain kita membaca apa yang dituliskan kebenaran firman Tuhan. Semuanya sudah tertulis. Amin, saudara. Dan segala yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan, itu semuanya pasti terjadi dan akan terjadi. Termasuk tentang tanda-tanda akhir zaman serta kedatangan Tuhan kita, Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus yang kedua kali. Itu sudah tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang menjadi tema dan topik kita pada pagi hari ini, saudaraku. Meskipun tidak secara keseluruhan dapat saya jelaskan pada pagi hari ini karena masalah waktu, tapi paling tidak begini, saudara, kita sebagai orang yang percaya dapat mengerti bagaimana kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, tema dan topik kita pada pagi hari ini, saudaraku, yaitu kedatangan Kristus kedua kali. Saya sempat membaca sebuah buku yang berjudul Eskatologi yang dituliskan oleh Dr. Chris Marantika. Di dalam bukunya tersebut, saudara, hamba Tuhan ini menuliskan begini: kedatangan Kristus kedua kali merupakan doktrin yang amat penting untuk dipahami setiap orang yang percaya. Nah, alasannya ada 4. Yang pertama, doktrin kedatangan Kristus kedua kali itu disebutkan dan ditulis lebih dari 300 kali di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Yang kedua, saudaraku, doktrin kedatangan Kristus kedua kali merupakan kunci untuk memahami Alkitab secara komprehensif. Contohnya, jabatan Kristus sebagai Raja hanya bisa kita pahami secara tepat dari perspektif kedatangannya yang kedua kali. Nah, yang ketiga, doktrin kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan puncak pengharapan orang-orang percaya. Rasul Yohanes sempat menegaskan di dalam suratnya, dia berkata begini: saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3 bilang begini: setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Nah, yang keempat, saudaraku, berbicara mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan doktrin ataupun ajaran yang amat penting untuk kita pahami sebagai orang yang percaya. Karena begini, doktrin kedatangan Kristus kedua kali ini menimbulkan beragam pandangan. Namun pada dasarnya itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Tetapi ini semuanya adalah pandangan ataupun tafsiran. Kita sebagai orang yang percaya harus kembali merujuk dan melihat apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan secara sistematis, dan kita harus menemukan ide ataupun pemikiran dari si penulis Alkitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk menulis segala yang difirmankan Allah yang terangkum di dalam buku ini, yaitu firman Tuhan. Nah, secara dasar ataupun pada dasarnya, saudara, berbicara mengenai doktrin kedatangan Kristus kedua kali ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, 3 kelompok maksud saya. Tetapi saya tidak akan menjelaskan itu. Saya hanya fokus kepada teks tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke-29 sampai kepada ayatnya ke-36. Nah, 3 kelompok ini, yang pertama itu Amilianisme, yang kedua
postmilianisme, dan yang ketiga premilianisme. Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan di dalam perikop kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Nah, kita mendapati di sana sebuah kejadian alam yang akan terjadi ketika Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita itu datang untuk kedua kali menjemput setiap kita, orang-orang pilihannya. Ayat 29 bilang begini, segera sesudah siksaan pada masa itu. Nah, ini menjelaskan tentang masa-masa penderitaan yang dialami orang-orang yang percaya, yaitu masa penganiayaan antikris. Ada sebuah kelompok juga yang mengatakan ini adalah masa-masa di mana Israel ataupun Yerusalem mengalami kejatuhan. Tapi saya sangat percaya bahwa ini adalah masa-masa sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena dari ayat 29 sampai kepada ayatnya yang ke-36, di sana kita mendapati firman Tuhan menuliskan secara sistematis dari poin demi poin tentang kedatangannya yang kedua kali. Segera sesudah siksaan pada masa itu, kata firman Tuhan, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Inilah yang akan terjadi, saudaraku, ketika Tuhan kita datang untuk kedua kali. Nah, bagian firman Tuhan ini pun juga tertulis di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-10, Yesaya pasalnya yang ke-34 ayatnya yang ke-4, Yehezkiel pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-7, Yoel pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10, ayatnya yang ke-31, dan Yoel pasal 3 ayat 15, serta Wahyu pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12 sampai kepada ayatnya yang ke-13. Jadi dari beberapa bagian kebenaran firman Tuhan yang menuliskan hal yang sama, termasuk di dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-24 sampai kepada ayatnya yang ke-32, dan juga kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayatnya ke-25 sampai kepada ayatnya yang ke-33. Itu artinya bahwa tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali berupa matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Ini akan terjadi. Saya pastikan bahwa kebenaran firman Tuhan ini pasti akan terjadi. Ini adalah satu kejadian alam yang sungguh dahsyat akan menimpa setiap makhluk yang hidup di atas muka bumi ini, termasuk setiap kita orang-orang yang percaya. Tetapi percayalah, kita sebagai orang yang percaya, saudaraku, kita akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Ayat 30 dengan jelas bilang begini, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Siapakah anak manusia itu? Tiada lain, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan firman Tuhan bilang begini, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi kita akan melihat di langit nanti akan tampak malaikat-malaikat Tuhan yang meniupkan sangkakala yang nyaring bunyinya, yang menggetarkan segala makhluk yang hidup. Dan firman menuliskan, saudara, mereka akan mengumpulkan
orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Artinya begini, setiap kita orang-orang yang percaya itu adalah orang-orang pilihan. Amin. Kita dari keempat penjuru bumi, dari segala makhluk, dari segala suku, dari segala bangsa, dari segala tempat yang ada di muka bumi ini, kita akan dikumpulkan menjadi satu di satu tempat yang khusus, dan kita akan menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Ayat 32 bilang begini, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah, kata firman Tuhan, pada waktunya sudah dekat dan sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, ayat 34, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayat 32 sampai kepada ayatnya ke-34 ini menjelaskan kepada kita bahwa kita dapat melihat tanda-tanda dari pohon ara, yaitu ketika rantingnya melembut, kata firman Tuhan, dan mulai bertunas, itu tandanya bahwa musim panas sudah dekat. Dan kalau kita melihat dan membaca setiap tanda yang ditulis kebenaran firman Tuhan, dan kalau ini terjadi, kita sebagai orang yang percaya sudah dibekali dengan sebuah pengertian bahwa sudah tiba saatnya Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita datang untuk kedua kali. Ayat 35 bilang begini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya bahwa setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Itu akan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Ayat 36 bilang begini, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi berbicara mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali di dalam ayatnya ke-36, dan juga diulang kembali, ditulis kembali di ayat-ayatnya yang berikutnya, saudara, yang akan kita renungkan di waktu-waktu kemudian nanti. Ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita hanya dapat melihat dan memahami setiap tanda-tanda yang terjadi pada kesudahan zaman ini, yaitu melalui apa yang dituliskan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita tidak dapat memastikan kapan waktu dan saatnya Dia datang untuk kedua kali. Tetapi bagian kita sebagai orang yang percaya, yaitu mari kita terus membaca segala yang dituliskan kebenaran firman Tuhan dan mengamati segala yang terjadi pada hari-hari terakhir ini, saudaraku. Dan kita selalu berjaga-jaga sebagai orang yang percaya. Kita menjaga hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, hati kita tetap murni, kita tetap tinggal di dalam iman kita sebagai orang yang percaya, itu kita percaya bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan waktu kesudahan itu tiba, kedatangan Kristus yang kedua kali itu tiba, kita akan mendapat bagian di dalam pengangkatan nantinya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami, yang kembali mengajarkan kami bahwa sebagai orang yang percaya, kami selalu dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan membaca setiap tanda-tanda kesudahan zaman ini. Berkati setiap orang yang percaya yang menyaksikan program ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus